Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2205. Dalam perjalanan Suyi ke domain dewa, ada banyak musuh besar yang menghalanginya. Saudara Luo Qingdi dan Luo Xuanji pernah mengorbankan hidup mereka untuk bertarung sampai mati, hanya untuk memberi Suyi kesempatan untuk bertahan hidup. Sejak itu, Suyi benar-benar kehilangan kontak dengan Kaisar Luo Qing dan Luo Xuanji. Saya bahkan tidak tahu apakah keduanya hidup atau mati. Pada saat ini, ketika dia melihat potret Kaisar Luo Qing, Suyi terkejut dan tidak bisa menahan nafas lega. Hidup, baik-baik saja. Apakah dia Ken Xiao mengenali orang ini? Tiba-tiba, Huang Changting bertanya. Dia memperhatikan bahwa Suyi melihat potret itu sedikit berbeda. Tidak tahu. Suyi menggelengkan kepalanya. Huang Changting mendengus dan berkata, pikirkan juga, ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan, dan perlu tindakan penguasa para dewa untuk membunuhnya. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Setelah beberapa kata, semua orang yang hadir merasa ngeri. Keberadaan seperti apa yang seharusnya menjadi tujuannya kali ini, dan hanya karakter tingkat dewa tingkat tinggi yang perlu melakukannya sendiri. Wakil Hallmaster, siapa orang yang kita cari kali ini? Dewa pengembara malam mau tak mau bertanya. Dia adalah karakter seperti penjaga di sisi pendosa Suyi. Kekuatannya cukup kuat untuk mengalahkan sebagian besar dewa di dunia. Huang Changting berkata, namun, dia terluka parah dalam perjalanan untuk menangkap bintang. Dikatakan bahwa sekarang hanya ada sisa jiwanya yang tersisa, dan sekarang dia seperti anjing hilang yang hanya bisa bersembunyi di Tibet dan bertahan hidup. Ayo pergi dulu, dan aku akan memberitahumu tentang misi ini di jalan. Karena itu, Huang Changting telah berbalik dan berjalan di luar aula utama. Yang lain mengikuti. Pada hari yang sama, Huang Changting menggunakan kapal harta karun untuk membawa Suyi dan Ganho, di Aken Tur 2 malam, dan Dewa Tur 3 malam, untuk meninggalkan pengadilan Dewa Qingwu dan pergi ke Gunung Tandus Tiane. Di kapal harta karun, Suyi tenggelam dalam pikirannya. Tugas menemukan Kaisar Luo Qing kali ini bukan hanya pengadilan ilahi Qingwu. Ada juga banyak raksasa top lainnya di Nanhuo Shensu. Pengadilan Iblis Juetian, Pengadilan Iblis Jiusuan, Paviliun Pedang Donghua dan sebagainya. Pasukan besar ini telah bertindak, dan mereka mengirim pasukan besar dan kecil yang berafiliasi dengan bawahan masing-masing untuk bertindak bersama untuk memblokir semua pintu masuk ke Gunung Tandus Tiane. Selain itu, ada sejumlah karakter tingkat dewa yang duduk di belakang. 2 tetua tingkat dewa dari Pengadilan Ilahi Qingwu dikirim kemarin. Kali ini, dia dan Huang Changting, orang-orang yang mengunjungi kuil di malam hari, akan bertindak sebagai pionir dan memasuki Gunung Tandus Tiane untuk menyelidiki petunjuk. Singkatnya, orang-orang ini bertindak sebagai mata-mata. Jika Anda menemukan jejak Kaisar Luo Qing, para dewa itu akan melakukannya sendiri. Tampaknya cedera Kaisar Luo Qing sangat serius. Jika tidak akan sulit untuk menghindari ditemukan dengan caranya. Tapi sekarang, dia terjebak di pegunungan Tiane yang tandus, dan situasinya ditakdirkan untuk tidak optimis. Suyi mengerutkan kening. Wakil Ketua Aula, itu berarti apakah kita berhasil atau gagal dalam operasi ini, kita bisa mendapatkan prestasi kelas 1. Ya, bagaimanapun juga, kami juga mempertaruhkan hidup kami untuk pergi ke Gunung Tandus Tiane. Tidak ada pujian, dan ada kerja keras. Tidak jauh, Huang Changting sedang berbicara dengan Ganho dan yang lainnya. Adapun Suyi, dia diabaikan dan dibiarkan kedinginan oleh mereka. Suyi juga tidak peduli. Dia sedang memikirkan bagaimana menyelamatkan Kaisar Luo Qing setelah dia mencapai Gunung Tandus Tiane. Setelah 1 hari, di malam hari, malam akan datang. Di depan Gunung Tandus Tiane. Di bawah kepemimpinan Huang Changting, Suyi dan rombongannya bertemu dengan 2 dewa dari Pengadilan Ilahi Qingwu. Seorang lelaki tua kerdil dengan wajah seperti anak kecil. Seorang pria berbaju hitam dengan penampilan kuyu dan mahkota tinggi. Mereka adalah tetua Qingwu Senting, Rong Yue dan Li Sanming. Keduanya adalah dewa-dewa 5 penyempurnaan alam abadi. Pada tingkat dewa-dewa, meskipun bukan yang terbaik, itu sudah merupakan eksistensi kuno yang nyata. Dalam operasi ini, kamu harus berhati-hati. Begitu kamu menghadapi bahaya, kamu harus segera menghancurkan surat bantuan. Rong Yue, yang dibuat oleh Tong Yanhe, memperingatkan. Ya, Huang Changting dengan hormat menerima perintah. Kemudian, tepat ketika dia akan membawa Suyi, Ganho, dan yang lainnya beraksi. Tiba-tiba, Li Sanming, yang telah lama terdiam, membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu Xiao Jian? Dia menatap Suyi dengan dingin. Tepat, Suyi berkata, aku ingin tahu apa yang diperintahkan leluhur. Cucuku Li Xiaoyun, yang bukan penerus, dikalahkan olehmu. Li Sanming berkata dengan suara serak. Tepat, Suyi mengangguk. Li Sanming terdiam beberapa saat, dan menatap Suyi dalam-dalam. Operasi ini,
kamu harus kembali hidup-hidup, aku tidak menginginkanmu, keturunan dari garis keturunan naga lilin, apa yang terjadi di pegunungan Tandustian, Setelah itu, dia melambaikan tangannya, kalian pergi. Ya, Suyi menangkupkan tangannya, mengikuti Huang Changting dan yang lainnya untuk memulai aksi, menuju Gunung Tandustiane. Dekan Xiao, selamat, bisa mendapatkan perhatian dari leluhur Sanming, ini adalah berkah yang tidak bisa dinikmati orang lain. Dalam perjalanan, Ganhu tersenyum dan membuka mulutnya. Sepertinya ucapan selamat, tapi ekspresinya penuh dengan schadenfreude. Ekspresi Suyi tenang, dan dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan. Dia selalu tidak suka berdebat dengan orang, dan jika sesuatu terjadi, dia akan melakukannya secara langsung. Namun, saya harus mengatakan bahwa sikap tetua tertinggi Li Sanming agak menarik. Sepertinya, memiliki pandangan yang berbeda tentang diriku. Setelah memasuki Gunung Tandustiane, semua orang harus berhati-hati. Huang Changting berkata dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, ikuti perintahku. Siapapun yang berani bergerak tanpa izin, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Semua orang tercengang dan mengangguk. Gunung Tandustiane sangat besar dan membentang tanpa henti. Ini adalah tempat yang terkenal dan ganas di Nanhuo Shenzhou. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, banyak dewa juga kehilangan nyawa di dalamnya. Pada saat ini, senja sudah dalam, dan malam akan segera tiba, langit di atas Gunung Tandustiane diselimuti lapisan kabut hitam yang tebal. Kadang-kadang, kilat aneh berwarna darah muncul di awan di langit, menerangi pegunungan seperti darah, dan langit dan bumi berwarna merah, anehnya menyusup ke orang-orang. Di luar Gunung Tandustiane, ada beberapa raksasa top yang telah memblokir pintu masuk. Selain itu, ada lebih banyak dewa yang bertanggung jawab. Ada lusinan tim seperti Suyi dan yang lainnya melayani sebagai pos terdepan. 1 jam kemudian, di lembah tandus di pegunungan, kabut perak memenuhi udara, menghalau malam. Melihat lebih dekat, kabut perak disebarkan oleh obat ajaib. Obat gaib itu berbentuk seperti pohon kecil dengan tinggi sekitar 1 kaki. Benang sari penuh dengan cahaya, bersinar dengan cahaya perak, keharuman yang melimpah, mengungkapkan pesona suci. Obat ajaib di alam ciptaan. Dalam kegelapan di kejauhan, mata Ganhu terbakar, dia menjilat lidahnya, meneteskan air liur. Jangan bertindak gegabah, selama tempat lahirnya fetis, pasti ada bahaya yang mengintai. Huang Changting berkata, tiba-tiba menoleh untuk melihat Suyi, Dekan Xiao, pergi dan ambil obat ajaib itu. Begitu kata-kata ini keluar, Ganhu mau tidak mau menunjukkan ekspresi schadenfreude. Mata 3 dewa pengembara malam lainnya juga menjadi aneh. Jangan khawatir, jika ada bahaya, saya akan membantu Anda menyelesaikannya, dan saya tidak akan pernah membiarkan Anda salah. Huang Changting menghibur dengan hangat. Suyi tersenyum dan berjalan mendekat. Baru saja mencabut obat ajaib itu. Selama periode ini, Huang Changting, Ganhu dan lain-lain sudah siap menghadapi segala macam kemungkinan bahaya. Apa yang membuat mereka tercengang adalah sampai Suyi kembali dengan obat ajaib, tidak ada gerakan sama sekali. Ini, apa yang terjadi di sini? Harimau kering sedikit terpana. Apakah kamu benar-benar ingin melihatku dalam masalah? Suyi melirik Ganhu. Ekspresi Ganhu membeku, alisnya berkerut, dan dia berkata, semua orang berasal dari keluarga yang sama, bagaimana aku bisa melihatmu mengalami kecelakaan? Suyi hanya tersenyum dan melemparkan obat ajaib ke Huang Changting, wakil kepala balai, obat ajaib yang kamu inginkan. Awalnya, dia seharusnya senang mendapatkan obat ajaib tanpa risiko apapun, tetapi wajah Huang Changting jauh lebih jelek. Karena tindakan Suyi melemparkan obat ajaib itu seperti memberi sedekah kepada pengemis di jalan, itu membuatnya merasa bahwa martabatnya sangat tersinggung. Kalau begitu aku benar-benar ingin lebih berterima kasih pada Dekan Xiao. Mengambil napas dalam-dalam, Huang Changting menyingkirkan obat ajaib itu, dan berkata sambil tersenyum, saya sangat optimis tentang Anda. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Suyi. Gerakan ini sangat mirip dengan para tetua yang mendorong generasi muda. Tapi dia dihindari oleh Suyi tanpa jejak, dan berkata, mereka semua dari sekte yang sama. Wakil kepala aula tidak perlu mengucapkan terima kasih. Waktu tidak bisa ditunda. Lebih baik kita bertindak dalam waktu. Tangan kanan Huang Changting membeku di udara. Semua orang dapat melihat bahwa tindakannya saat ini sangat memalukan dan memalukan. Baik, Huang Changting perlahan menarik kembali tangan kanannya, kilatan mematikan di kedalaman matanya, dan berkata, ayo pergi. Karena itu, dia sudah menuju ke kejauhan. Dekan Xiao, kamu telah sangat menyinggung wakil kepala aula. Kamu harus berhati-hati di jalan berikutnya. Transmisi suara aneh Yin dan yang harimau kering, dengan senyum lebar. Su Yi mengabaikannya. 3 dewa pengembara malam lainnya sangat diam, dan dengan bijak tidak mencampur adukan tit for tat yang tak terlihat ini. Apakah itu Huang Changting, Ganhu, atau Xiao Jian, tidak ada yang bisa menyinggung mereka, dan mereka tidak berani campur tangan sama sekali. Segera setelah mereka pergi, seekor burung biru dengan wajah manusia muncul tanpa suara.
Itu adalah pengadilan ilahi King Wu, Dewa Ilahi Yilian, Hui King. Seorang budak tua di samping Hua Hongsen. Sosoknya melintas, dan itu datang langsung ke tempat Suyi mengambil obat ajaib tadi. Ledakan, tanah runtuh dan tanah beterbangan. Dan jauh di bawah tanah, sebuah gua besar terbuka. Di liang, ada mayat besar. Saat burung biru berwajah manusia itu mengangkat tangannya dan meraihnya, mayat besar itu dikeluarkan. Itu adalah binatang buas dalam bentuk ular sanca raksasa, dan ditutupi dengan sisik berwarna darah yang pekat. Binatang itu utuh, tetapi jiwanya telah musnah. Piton berdarah jahat ini setidaknya memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan dewa rata-rata, tetapi sebelum dia bahkan bisa bereaksi, dia diam-diam dilenyapkan oleh anak itu. Sepasang burung biru dengan wajah manusia tiba-tiba menjadi cerah dan menakutkan, apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh dewa yang lebih rendah? Seperti yang diharapkan, anak ini punya rahasia besar. Cahaya dingin melintas di mata burung biru, kali ini, saya akan melihat berapa banyak kekurangan yang akan Anda ungkapkan. Jika ada masalah, jangan salahkan kursi ini karena membunuh Anda. Saat berikutnya, ia mengepakkan sayapnya dan menghilang dalam sekejap. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2206. Langit penuh dengan awan gelap, dan pegunungan Tiane yang tandus diselimuti kegelapan, membuatnya semakin menakutkan dan menakutkan. Suyi dan rombongannya berjalan melewatinya, menghindari banyak bahaya fatal di sepanjang jalan. Ada puncak yang ditutupi dengan cahaya ilahi 5 warna, dan cahaya ilahi yang dilepaskan dapat menghancurkan langit dan menembus jiwa para dewa dengan satu sapuan. Ada gerombolan ngengat berwarna darah yang hanya seukuran telapak tangan, tetapi begitu mereka dikepung oleh mereka, para dewa atas tidak akan bisa melarikan diri, dan akan diserap oleh darah para dewa dan berubah menjadi mayat yang layu. Ada hutan kuno dengan gelombang kehidupan, dengan cabang-cabang yang menjulang tinggi dan tidak bergerak. Tetapi selama Anda berjalan ke dalamnya, hutan lebat akan bergerak, membiarkan akar dan cabang seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya, memasukkan ke dalam tubuh dan jiwa orang luar, dengan liar melahap vitalitas dan kekuatan orang luar. Semua ini berbahaya, aneh dan mengerikan, dan jika Anda tidak hati-hati, dewa atas akan mati tiba-tiba. Namun, Huang Changting jelas dipersiapkan dengan baik, membawa banyak harta rahasia aneh di tubuhnya, dan memimpin semua orang untuk menghindari bahaya fatal itu tanpa risiko apapun. 1 jam kemudian, bersenandung, di tangan Huang Changting, rolet perunggu tiba-tiba bergetar, dan penunjuk terus berputar, dan akhirnya menunjuk ke depan kanan kerumunan. Huang Changting tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, menarik. Sejak memasuki Gunung Tandus Tiane, ini adalah pertama kalinya Taoist Tianyi merasakan nasib. Kerumunan bersorak. Wakil Ketua Ola, menurut apa yang Anda katakan, ada semacam peluang luar biasa yang tersembunyi di sini, sehingga Taoist Tianyi telah terganggu. Mata harimau kering itu panas. Taoist Tianyi, harta misterius dan tak terduga, adalah salah satu dari 9 harta karun Kimen di pengadilan Dewa King Wu. Petunjuk si Tianyi sesuai dengan 4 arah, nasib beruntung, bencana, keberuntungan besar, dan ketidakmenyenangkanan besar. Sangat efektif. Ketika dia bertindak di pegunungan Tandus Tiane sebelumnya, Huang Changting menggunakan harta ini untuk memprediksi banyak bahaya yang tersembunyi dalam kegelapan. Seharusnya begitu. Huang Changting berkata sambil tersenyum, meskipun tindakan kita kali ini berbahaya, kita harus mengatakan bahwa itu benar. Ayo pergi dan lihat. Dengan mengatakan itu, dia memimpin orang banyak untuk beraksi. Segera, gurun hitam yang tersebar di antara pegunungan muncul di bidang penglihatan. Di atas gurun, awan gelap tebal, dan tanahnya tandus, tanpa kehidupan. Dalam kabut, Anda dapat melihat reruntuhan di kedalaman gurun hitam. Di atas reruntuhan berdiri sebuah kuil Tao yang bobrok. Bagaimana bisa ada kuil Tao di tempat hantu ini? Ganhu terkejut, wakil kepala balai, bukankah kesempatan itu harus disembunyikan di kuil Tao itu? Seharusnya ada di sana. Huang Changting menatap Grand Master Tianyi. Saya melihat penunjuk itu bergetar hebat, menunjuk ke kuil Tao yang berdiri di reruntuhan di kejauhan. Segera, Huang Changting membawa semua orang ke gurun hitam, tetapi ketika dia hanya berjarak 1000 kaki dari kuil Tao yang bobrok, Huang Changting berhenti. Awan hitam menutupi kubah, membuat hati orang tertekan. Terutama ketika mendekati kuil Tao yang bobrok yang berdiri di reruntuhan, semua orang merasakan jantung berdebar-debar yang tak dapat dijelaskan dan punggung mereka menggigil. Sepertinya ada semacam bahaya tak terduga dan fatal yang tersembunyi di kuil Tao kuno yang bobrok itu. Wakil Ketua Ola, apakah Anda yakin ada kesempatan untuk bersembunyi di sini? Harimau kering berbisik. Atap kuil Tao di kejauhan runtuh, kisi-kisi jendela pecah, dan dindingnya ditutupi dengan darah merah tua yang mengering. Gerbang kuil Tao ditutup, dan lonceng tembaga bobrok tergantung di atasnya, diam. Adegan ini tidak bisa dikatakan terlalu aneh, tetapi hanya melihatnya dari kejauhan membuat orang merasa tidak nyaman dan gemetar di hati mereka. Tentu, kata-kata Huang Changting sangat fasih. Hanya saja ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Xiao Jian, kamu. Huang Changting berbalik untuk melihat Suyi.
Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Su Yi menyela, kamu ingin aku yang pertama mencoba sendiri. Tidak mungkin. Ditolak mentah-mentah. Wajah Huang Changting tiba-tiba muram, dan berkata dengan dingin, kamu berani tidak menurut. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, kami di sini untuk menyelidiki jejak target, bukan untuk membantu Anda menemukan peluang. Bahkan jika saya menolak perintah seperti itu, sekte tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Anda, Huang Changting marah, wajahnya membiru, dan dia mengucapkan setiap kata, aku melepaskanmu, kamu harus pergi. Jika kamu berani menolak, aku akan membunuhmu segera. Ganhu berkata dengan wajah tegas, Xiao Jian, pencarian kuil Tao itu banyak berhubungan dengan target penyelidikan. Jika Anda tidak mematuhi pengaturan wakil kepala aula, Anda melanggar aturan sekte. Jika kamu tidak ingin mati, segera bertindak. 3 dewa pengembara malam lainnya menatap Su Yi dengan simpatik. Sekilas, mereka bisa melihat bahwa Huang Changting sengaja menargetkan Su Yi. Menekan orang dengan kekuatan. Su Yi memandang Huang Changting dan Ganhu, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan menuju kuil Tao di kejauhan. Anda lucu. Ganhu mencibir, sangat bangga. Huang Changting meludahkan seteguk ludah dan berkata, sebagai diaken, tetapi berani menentang saya benar-benar membutuhkan nasihat. Jika dia berani menolak sebelumnya, saya berjanji untuk membiarkan dia merobek dagingnya dan berlutut untuk bertobat. Dia tidak menyembunyikan apa yang dia katakan, jelas dia tidak keberatan didengar oleh Su Yi. Dengan kata lain, dia sengaja mengejek dan memukuli Su Yi. 3 dewa pengembara malam sangat diam, menghela nafas dalam hati mereka, ini adalah kekuatan status dan otoritas, dan siapa yang tidak berani patuh. Di kejauhan, Su Yi berjalan sendiri, dengan ekspresi tenang, tetapi di kedalaman matanya, ada kilatan niat membunuh. Berjalan ke reruntuhan dan sebelum gerbang kuil Tao, tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Tetapi ketika Su Yi menatap lonceng tembaga yang tergantung di atas gerbang kuil Tao, perubahan tiba-tiba terjadi. Dentang, lonceng tembaga yang rusak membuat bel yang menusuk, dalam dan rendah. Di kejauhan, jiwa semua orang gemetaran, seolah-olah mereka dibombardir oleh palu yang berat. 3 Yeyusen dengan basis kultivasi terendah bahkan menghitam di depan mata mereka, dan kepala mereka berdengung. Di bidang penglihatan mereka, pintu kuil Tao yang tertutup tampak hidup, seperti mulut berdarah, membanting Xiao Jian yang berdiri di sana. Kerumunan tiba-tiba berubah warna, dan jiwa-jiwa orang mati lari. Ketika saya melihat lagi, pintu kuil Tao ditutup, lonceng tembaga diam, dan bahkan suara lonceng menghilang, dan semuanya dikembalikan ke masa lalu. Namun, tidak ada bayangan Xiao Jian. Ini, Diaken Xiao, dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan, kan? Dewa pengembara malam tergagap. Iblis tahu apa yang terjadi. Ganhu mengerutkan kening, tapi sepertinya Xiao Jian takut terjadi sesuatu padanya. Aneh, tempat ini jelas merupakan tempat kesempatan dengan berkah. Bagaimana hal jahat seperti itu bisa tiba-tiba terjadi? Huang Changting tampak tidak yakin. Ketika Xiao Jian mengalami kecelakaan, dia tidak bisa lepas dari kesalahan, dan ketika sekte bertanya tentang hal itu, dia tidak bisa menghindari hukuman. Tetapi, itu saja, Huang Changting yakin bahwa baik tetua ketiga maupun kepala sekolah tidak akan terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Wakil kepala aula, apakah kita akan menyelamatkan Diaken Xiao? Seorang wanita tidak bisa tidak bertanya. Dia adalah satu-satunya wanita di antara 3 dewa pengembara malam, bernama Cubi. Tiba-tiba, Ganhu mencibir dan berkata, selamatkan dia. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkannya? Kuil Tao itu terlihat seperti tempat yang menakutkan. Jika kita pergi, bagaimana jika seluruh pasukan dimusnahkan? Bisa. Saat Cubi hendak mengatakan sesuatu, dia diinterupsi oleh Huang Changting, berkata, Cubi, kita semua ingin menyelamatkan Diaken Xiao, tapi tempat itu terlalu berbahaya, kita harus pergi secepat mungkin. Tepat ketika dia mengatakan ini, Taoist Tianyi di tangan Huang Changting bergetar hebat, penunjuknya berputar dengan keras untuk sementara waktu, dan akhirnya menetap di posisi besar galak. Tiba-tiba, keringat dingin muncul di dahi Huang Changting, dan wajahnya berubah total. Taoist Tianyi dapat memprediksi keberuntungan, kemalangan, nasib baik, dan kemalangan. Di antaranya, bencana itu baik dan bisa dihindari. Tapi jika ada pembunuhan besar, itu berarti akan terjadi bencana berdarah. Mundur, pergi dari sini. Huang Changting berteriak keras dan hendak pergi bersama semua orang. Ledakan, sebuah panah perak menembus langit dan datang ke arah Huang Changting dengan keras. Huang Changting meraung dengan marah dan melemparkan cermin perunggu, menghalangi pukulan itu dengan berbahaya dan berbahaya. Tapi seluruh tubuhnya terguncang dan terbang keluar, batuk darah dari bibirnya. Melihat ini, Ganhu dan yang lainnya semua terkejut, dan segera menjadi waspada. Pada saat ini, mereka melihat lebih dari selusin sosok muncul di kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ungu, bermandikan darah. Di tangannya, dia memegang busur besar tulang putih dengan bentuk ganas. Tidak diragukan lagi,
panah barusan datang dari pria tua berjubah ungu. Ni Wuxiu. Huang Changting sangat marah, wajahnya pucat, kalian orang-orang dari debu merah dan tanah iblis, berani membunuhku, Del, apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Sekilas dia mengenali bahwa lelaki tua berjubah ungu itu adalah seorang tetua dari tanah setan debu merah, yang bernama Ni Wuxiu. Adalah dewa keberuntungan tingkat tinggi. Di kejauhan, lelaki tua berjubah ungu Ni Wuxiu tertawa, kamu harus tahu sendiri bahwa jika aku ingin membunuhmu sekarang, kamu tidak akan bisa menghentikan panah itu. Wajah Huang Changting menjadi jelek, dan dia tidak bisa menyangkalnya. Karena kekuatan Ni Wuxiu ada di sana. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengambil napas dalam-dalam, Huang Changting berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak ingin mencari kesalahan tanpa alasan, kan? Tentu saja tidak. Ni Wuxiu menunjuk ke kuil Tao yang berdiri di reruntuhan di kejauhan, tolong aku, kalian semua pergi ke kuil Tao itu bersama-sama, dan bantu kami menemukan jalan. Huang Changting, Gan Hu dan yang lainnya tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua marah. Orang-orang ini benar-benar akan membiarkan mereka mengambil risiko dan mati. Jika kamu menolak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ni Wuxiu mengelus busur tulang besar di tangannya, nadanya acuh tak acuh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu satu hal lagi, di gurun hitam ini, harta karun rahasia apapun untuk bantuan tidak dapat diteruskan. Keluarlah, jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencobanya sekarang. Mencoba, apa? Huang Changting, Gan Hu dan yang lainnya tenggelam dalam hati mereka. Keyakinan mereka terletak pada memegang jimat rahasia untuk meminta bantuan. Jika ada bahaya bagi hidup mereka, dua sesepuh tertinggi yang duduk di luar gunung tandus Zai Tian-e akan segera datang untuk menyelamatkan. Tapi jika jimat penyelamat gagal, kemudian selesai. Aku menghitung 3 kali. Jika kamu tidak bertindak, aku tidak keberatan mengantarmu ke kuil Tao itu seperti mengendarai ternak. Nada suara Ni Wuxiu dingin, sangat mendominasi dan kuat, dan dia langsung mengeluarkan perintah kematian. Di sampingnya, para dewa iblis dari tanah setan debu merah menatap dingin ke arah Huang Changting dan yang lainnya, dengan mata yang kejam dan main-main. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2207. Qianhu dengan cemas mentransmisikan suaranya, Wakil Palace Master, apa yang bisa saya lakukan? Huang Changting mendengus dingin, apa yang panik? Mereka tidak berani benar-benar membunuh orang, jika tidak, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menanggung konsekuensinya. Karena itu, dia sangat gelisah di dalam hatinya. 1. Di kejauhan, Ni Wuxiu mulai menghitung. Aku ingin mencoba melihat apakah aku bisa mengirim surat. Huang Changting berkata, mengangkat tangan kanannya, dan jimat rahasia muncul. Tapi yang membuat hatinya berat adalah Ni Wuxiu tidak gugup sama sekali, dan bahkan menunjukkan ekspresi seperti orang idiot. Klik, Huang Changting mengertakkan gigi dan menghancurkan jimat rahasia. Pelangi ilahi naik ke langit, tetapi di awan hitam yang ditutupi oleh langit, urutan petir yang aneh muncul, menghancurkan pelangi ilahi. Ini, tiba-tiba, wajah Huang Changting memucat 3 poin, dan dia akhirnya panik. Ni Wuxiu akhirnya angkat bicara dan berkata, kami datang ke sini sejak lama, tetapi ketika kami pergi, kami mengalami masalah. Masalah? Huang Changting bingung, mengapa kamu melihatnya? Tanah gurun hitam ini adalah jadi. Itu bisa masuk dan tidak bisa keluar. Tampaknya bisa pergi dari mana-mana. Faktanya, kekosongan di segala arah telah lama dipelintir dan membingungkan. Tidak peduli ke arah mana Anda pergi, kamu akan kembali ke tempat semula. Ni Wuxiu berkata, ini seperti hantu menabrak tembok di dunia. Jika kamu tidak dapat menemukan jalan hidup yang benar, tidak ada yang bisa pergi. Setelah jeda, dia melanjutkan, sebelumnya, kami telah mengeluarkan surat bantuan, tetapi sayangnya, surat bantuan itu juga diblokir dan tidak dapat dikirim ke dunia luar. Setelah beberapa kata, hati Huang Changting dan yang lainnya tenggelam ke dasar. Mematahkan kepala mereka, mereka tidak menyangka bahwa tempat peluang yang diprediksi oleh Taoist Tianyi menjadi jadi paling berbahaya. Bagaimana melakukan? Untuk sementara waktu, semua orang bingung. 2. Ni Wuxiu mulai menghitung lagi, dan mengingatkan dengan wajah kosong, karena semua orang berada dalam situasi putus asa. Kamu harus tahu bahwa jika kamu tidak bekerja sama, kami akan membunuhmu, dan kami tidak perlu khawatir tentang apapun. Tapi kuil Tao itu jelas-jelas tempat mati. Baru saja, seorang diaken dari pengadilan ilahi King Wu-ku telah menderita. Kamu membiarkan kami pergi untuk menyelidiki sekarang. Apa perbedaan antara mengirimnya ke kematian? Kata Gan Hu dengan marah. Setan debu merah ini terlalu hina dan tak tahu malu. Tidak, aku punya firasat, kuil Tao itu adalah kunci untuk meninggalkan gurun hitam ini. Ni Wuxiu berkata, tentu saja, karena kuil Tao itu sangat aneh dan berbahaya, aku memintamu untuk menjelajahi jalannya. Jika tidak, mengapa repot-repot meminta bantuanmu? Wajah Huang Changting dan yang lainnya menjadi gelap, dan paru-paru mereka hampir meledak karena marah. Sebelumnya,
Ketika wakil ketua Aula memaksa Diakon Xiao untuk pergi ke kuil Tao itu, dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi pada dirinya sendiri. Cubi menghela nafas. Pergi ke jalan itu dan lihatlah. Huang Changting mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Di sisi lain bumi setan debu merah, ada dewa superior Ni Wuxiu, dan ada lebih dari 10 dewa iblis. Di bawah perbedaan antara musuh dan kita, begitu perang diluncurkan, tidak ada bedanya dengan mati. Sebaliknya, jika Anda pergi ke kuil Tao itu, Anda mungkin menemukan cara untuk bertahan hidup. Cerdik, Ni Wuxiu memuji. Hanya saja suara itu, yang jatuh di telinga Huang Changting dan yang lainnya, tampak sangat ironis. Ketika dia tiba di reruntuhan, tidak jauh dari kuil Tao yang bobrok, Huang Changting tiba-tiba berhenti. Cubi, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menyelamatkan Diakon Xiao? Sekarang adalah kesempatanmu. Kamu, Hou Yu dan Zhou Jia akan mengambil tindakan bersama dan menghancurkan lonceng perunggu itu terlebih dahulu. Huang Changting berkata dengan hangat, dan Diakon Ganhu dan saya akan melindungi hukum untukmu. Tiba-tiba, Cubi dan dua Yeyusen lainnya tercengang dan panik. Wakil Kepala Istana, kami. Cubi membuka mulutnya untuk menjelaskan. Huang Changting mengerutkan kening dan memarahi, jangan khawatir, dengan saya di sini, saya tidak akan membiarkan Anda mati sia-sia. Tiba-tiba, Cubi dan dua dewa pengembara malam bernama Hou Yu dan Zhou Jia merasa sedih dan marah. Saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan mereka akan diperlakukan sebagai umpan meriam. Ayo cepat, Ganhu mendesak, jika kamu tidak patuh, wakil ketua Aula Leiting tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pada akhirnya, Cubi dan yang lainnya tidak berani menolak, jadi mereka hanya bisa melanjutkan. Mereka bertiga menunggu dengan sungguh-sungguh, mengorbankan harta mereka, dan hendak membombardir lonceng perunggu di gerbang kuil Tao, ketika bel yang keras dan dalam terdengar. Dentang, portal Tao yang tertutup tiba-tiba menjadi hidup, melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan seperti lubang hitam pusaran besar. Sebelum Cubi dan yang lainnya bisa bereaksi, mereka terbang ke kuil Tao tanpa terkendali. Tidak, wakil kepala balai membantu. Jeritan melengking masih bergema, dan sosok Cubi dan ketiganya telah menghilang. Suara bel menjadi sunyi, dan gerbang kuil Tao dipulihkan ke keadaan semula. Baik Huang Changting maupun Ganhu, yang berdiri di kejauhan dan menyaksikan semua ini, berkeringat dingin dan ketakutan. Tempat hantu ini sangat jahat. Dan lebih jauh, Ni Wuxiu dan selusin ahli dari bumi setan debu merah juga terkejut. Wakil Hallmaster, ayo kabur. Ganhu diam-diam berkata, saya tidak percaya pada omong kosong orang-orang di tanah iblis debu merah, pasti ada jalan keluar di gurun hitam ini. Dia sangat takut sehingga punggungnya kedinginan, dan dia tidak ingin tinggal di dekat kuil Tao yang aneh ini. Jika kamu melarikan diri, Ni Wuxiu dan yang lainnya akan membunuhmu terlebih dahulu. Wajah Huang Changting suram seperti air, dan dia berkata, pergilah ke bagian belakang kuil Tao untuk melihat apakah ada cara lain untuk memasuki kuil Tao. Saya, harimau kering sebentar, kenapa, kamu ingin menolakku? Huang Changting mengerutkan kening. Pandangan Tao ini memang sangat aneh, diselimuti oleh banyak kekuatan tak kasat mata, dan mustahil untuk memahami misteri apapun dengan akal ilahi. Saya, wajah Ganhu berubah untuk beberapa saat, dan setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku akan pergi. Huang Changting menepuk pundaknya, jika aku bisa bertahan kali ini, setelah kembali ke sekte, aku akan meminta pujian untukmu. Ganhu menangis dan meringis, menyunggingkan senyum kaku, dan berkata, kalau begitu, saya benar-benar berterima kasih kepada wakil ketua Aula. Dia akan bertindak ketika tiba-tiba. Pintu kuil Tao yang tertutup terbuka tanpa suara. Di dalam pintu, sebuah cahaya dipantulkan. Cahayanya lembut, bertumpu pada telapak tangan putih yang ramping. Dan pemilik telapak tangan adalah Xiao Jian. Tiba-tiba, Huang Changting dan Ganhu keduanya melebarkan mata, terpana di sana, orang ini tidak mati. Di kejauhan, Ni Wuxiu dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi aneh. Mata mereka berbinar dan mereka akan bergerak. Pada saat ini, Su Yi berdiri di dalam gerbang, memegang lampu tembaga di tangan kanannya, bayangan kuning redup yang lembut dari lampu itu ditaburkan di pakaian putih saljunya, berkedip-kedip. Jangan berkelahi, kalian berdua, ayo masuk bersama. Kata Su Yi. Haha, Diakon Xiao benar-benar diberkati, dan aku tahu kamu tidak akan mengalami kecelakaan. Harimau kering itu sangat gembira dan tertawa. Huang Changting mengerutkan kening, menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkata, Diakon Xiao, tidak ada bahaya di kuil Tao itu. Su Yi berkata, ya, tetapi selama kamu tidak merusaknya, kamu tidak akan berada dalam bahaya. Bagaimana dengan Cubi dan yang lainnya? Huang Changting bertanya lagi. Su Yi berkata dengan santai, sebelumnya mereka ketakutan, ditambah mereka marah, mereka menolak ikut denganku untuk menyambut mereka berdua. Tiba-tiba, Huang Changting tampak sedikit tidak nyaman, memang, apa yang dia lakukan sebelumnya terlalu tidak autentik. Huang Changting, biarkan anak itu keluar duluan. Pada saat ini,
Ni Wuxiu dan yang lainnya sudah menyapu, agresif dan mata mereka tertuju pada Sui. Ya, Xiao Jian, keluar dulu. Huang Changting berbicara dengan suara yang dalam. Dia juga merasa ada yang salah dengan Xiao Jian saat ini. Jam berapa ini? Masih sangat bodoh. Jika saya keluar, mereka akan segera menyerang saya. Sui menghela nafas. Huang Changting, tidak bisakah kamu melihat itu sekarang hanya jika kamu melarikan diri ke kuil Tao ini bersama Ganhu, apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Dimarahi oleh Sui begitu saja, wajah Huang Changting menjadi gelap, cukup memalukan. Namun, kata-kata Sui juga mengingatkannya. Segera, dia mengambil Ganhu dan bergegas langsung menuju kuil Tao di kejauhan. Mau pergi? Tidak mungkin. Ni Wuxiu berteriak keras, melambaikan tangannya dengan keras, dan memblokir Huang Changting dan Ganhu. Dentang, bel yang keras dan tumpul berbunyi. Ni Wuxiu dan orang-orang di debu merah dan tanah iblis bergetar, jiwa mereka sangat kesakitan. Mengambil kesempatan ini, Huang Changting dan Ganhu telah melarikan diri ke gerbang kuil Tao. Anda beruntung. Sui diam-diam melirik Ni Wuxiu dan yang lainnya, lalu menutup pintu kuil Tao. Sepertinya anak itu telah menguasai kekuatan kuil Tao yang hancur itu. Ni Wuxiu membuka mulutnya dengan ekspresi muram. Penatua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang bertanya. Tetap di sini dan jangan pergi kemana-mana. Aku ingin melihat apakah mereka bisa meninggalkan tempat ini. Ni Wuxiu mengertakkan gigi dan berkata. Di dalam kuil Tao, patung-patung yang runtuh tersebar di semua tempat, menciptakan pemandangan yang sunyi dan sunyi. Di tengah kuil Tao, ada platform Tao yang rusak, yang terlihat samar-samar, ada banyak pola Tao yang aneh dan misterius di permukaan platform Tao. Pada saat ini, Chubi, Hou Yu, dan Zhou Jia, Dewa Pengembara Tiga Malam, berdiri di dekat platform Tao yang rusak. Huang Changting dan Ganhu, yang baru saja melarikan diri, merasa lega dan merasakan sisa hidup mereka. Diakon Xiao, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Huang Changting memuji, jika bukan karena Anda, kami pasti sudah diracuni oleh orang-orang di bumi setan debu merah. Sui tersenyum dan berkata, denganku di sini, aku tidak akan membiarkanmu mati di tangan orang-orang itu. Mata Huang Changting berkedip, menunjuk ke lampu tembaga di tangan Sui, apakah ini kunci untuk mengendalikan kuil Tao ini? Bagus. Sui mengangguk, ini adalah harta abadi. Itu telah ditinggalkan di sini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dan mengandung asal yang abadi, yang sangat luar biasa. Tao Bao abadi. Semua orang terkejut dan tersentak. Ini adalah harta Tao yang hanya bisa disempurnakan oleh Tuan para Dewa. Prajurit abadi sejati. Diakon Xiao benar-benar diberkati dengan takdir yang dalam. Uji Ganhu, dan jejak kecemburuan yang tak tertahankan muncul di kedalaman matanya. Sebelumnya, jika dia yang pertama memasuki kuil Tao ini, dia pasti akan menjadi yang pertama memenangkan harta Tao abadi ini. Bisakah Diakon Xiao menunjukkan kepadaku harta ini? Huang Changting berkata sambil tersenyum, matanya terbakar. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah secara halus. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2208. Chubi berkata dengan suara rendah, Wakil Kepala Aula, itu adalah kesempatan yang Diakon Xiao dapatkan, kamu. Huang Changting melirik Chubi dengan dingin, aku ingin kamu berbicara lebih banyak. Aku hanya meminjam harta ini untuk dilihat, tidak sekotor yang kamu pikirkan. Setelah jeda, dia menatap Sui lagi, dan berkata sambil tersenyum, belum lagi, cepat atau lambat, harta seperti itu juga akan diserahkan ke sekte, jadi mengapa tidak meminjamkanku? Serahkan ke sekte. Semua orang tertegun sejenak, dan segera mengerti bahwa wakil ketua aula memukuli Xiao Jian dengan kedok menyerahkan ke sekte. Pada saat ini, Sui bermain dengan lampu tembaga di tangannya dan berkata dengan setengah tersenyum, bagaimana jika saya tidak membayarnya? Huang Changting mengerutkan kening dan berkata, Diakon Xiao, jangan terpesona oleh keserakahan, tampaknya harta abadi seperti itu, Anda tidak memenuhi syarat untuk memilikinya sebagai dewa yang lebih rendah, tetapi serahkan kepada sekte, untuk menyadarinya, nilai sebenarnya dari harta ini. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil langkah maju, menekan ke arah Sui dengan aura, dan pada saat yang sama merentangkan tangan kanannya, ayo, biarkan aku melihat dulu. Mata itu dingin dan tenang, sepertinya selama Sui berani menolak, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Xiao Jian, tidakkah kamu bergegas dan mempersembahkan harta ini? Ganhu mengingatkan di samping, jika wakil kepala aula membawa kami ke sini, bagaimana Anda memiliki kesempatan untuk menemukan harta seperti itu? Sui menghela nafas, kalian berdua, aku telah bertahan sepanjang jalan, jadi mengapa kalian berdua saling bertarung begitu keras? Huang Changting jelas tidak sabar, dan dengan kasar mengambilnya dari lampu tembaga, bawakan untukmu. Pada saat ini, percikan kuning redup tiba-tiba melayang keluar dari lampu tembaga, dan jatuh pada Huang Changting dan terluka. Segera, pemandangan aneh terjadi. Nyala api menyapu lengan, tenggorokan, dan tubuh Huang Changting dalam sekejap. Kemudian,
Di bawah tatapan ngeri semua orang, Huang Changting, dewa tingkat menengah yang menciptakan kesempurnaan agung dari alam ekstrim, tiba-tiba mengubah tubuhnya menjadi abu yang tak terhitung jumlahnya, berdesir dan berkibar. Bahkan ketuhanan di tubuhnya berubah menjadi abu. Bahkan tidak sedikit sisa tulang yang tersisa, hanya harta di tubuhnya yang tertinggal di tanah. Adegan aneh ini membuat semua orang ngeri, dan mereka benar-benar terpana di sana. Kekuatan mendominasi dan menakutkan macam apa ini, dan itu membakar dewa rata-rata menjadi abu dalam sekejap. Semua orang juga telah melihat bahwa wakil Aula Master Huang yang memaksa saya. Ketika saya kembali ke sekte di masa depan, Anda harus bersaksi untuk saya. Su Yi berkata dengan santai. Kamu membunuh wakil kepala Aula dan meminta kami untuk bersaksi untukmu. Harimau kering itu gemetar. Sesuatu yang salah. Su Yi bertanya balik. Ditatap oleh Su Yi, Ganhu membeku di mana-mana, menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan membuka jarak antara dia dan Su Yi. Sepertinya itu akan meledak jika kamu melihatnya lagi, dan itu akan meleleh jika kamu mendekat. Jangan khawatir, Diaken Xiao, aku akan bersaksi untukmu tentang masalah hari ini. Wajah Ganhu pucat, dan dia berkata dengan gemetar, dalam operasi ini, wakil kepala Aula Huang telah berulang kali memaksa Diaken Xiao untuk mengambil risiko dengan dirinya sendiri, yang benar-benar terlalu berlebihan dan dibenci. Su Yi melangkah maju, menepuk pundak Ganhu, dan berkata, kamu, Cubi, dan yang lainnya juga terluka karenanya, bukan? Tidak jauh, Cubi dan 3 dewa pengembara malam lainnya sangat tersentuh. Memang, Huang Changting juga telah memaksa mereka untuk mengambil risiko dengan tubuh mereka sendiri sebelumnya. Diaken Xiao benar, Huang Changting ini adalah kejahatan keji dan pantas dihukum mati. Kata Ganhu dengan marah. Su Yi tersenyum. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi, dan platform Tao yang terfragmentasi di tengah kuil Tao tiba-tiba melepaskan fluktuasi kekuatan yang aneh, yang tiba-tiba menyebar. Bang bang bang. Sebelum Ganhu, Cubi dan yang lainnya bisa bereaksi, mereka semua pingsan dan tubuh mereka terpenjara oleh kekuatan tak kasat mata dan aneh itu. Hanya Su Yi, yang memegang lampu tembaga di tangannya, yang selamat. Saya hanya bisa membuat Anda sedih sebagai saksi terlebih dahulu. Su Yi berbisik, ketika dia berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya dan menyingkirkan Ganhu dan yang lainnya. Ya, dia butuh saksi. Hanya dengan cara ini kita dapat terus tertidur di pengadilan ilahi King Wu sebagai Xiao Jian. Oleh karena itu, bahkan jika dia berulang kali ditekan dan didorong oleh Huang Changting di sepanjang jalan, Su Yi menanggungnya. Dan sekarang, dia tidak tahan lagi. Segala sesuatu yang terjadi di kuil Tao sebelumnya telah dicatat olehnya satu persatu dengan slip batu giok ketika dia kembali ke pengadilan ilahi King Wu. Dengan kesaksian Ganhu dan yang lainnya, itu sudah cukup untuk menghilangkan keraguan siapapun. Selanjutnya, aku akhirnya bisa bergerak bebas. Su Yi menghela nafas panjang. Sepanjang jalan, Huang Changting menemani untuk bertindak bersama, sehingga dia hanya bisa bekerja sama dan tidak bisa bertindak sendiri. Tapi sekarang, itu berbeda. Lihat, gerbang kuil Tao terbuka. Di gurun hitam, seruan terdengar. Ni Wuxiu dan yang lainnya yang telah menunggu di sana semua melihat ke atas. Begitu pintu kuil Tao dibuka, pria muda berjubah putih, memegang lampu tembaga di satu tangan, berjalan keluar dengan santai. Kamu, berani keluar. Seseorang terkejut. Saya selalu baik hati, dan saya tidak tahan musuh menunggu terlalu lama. Su Yi berbisik. Apa yang Anda maksud dengan ini? Ni Wuxiu mengerutkan kening, matanya melonjak dengan cahaya ilahi. Dia merasa sangat tidak normal setelah Huang Changting dan yang lainnya memasuki kuil Tao, tidak ada gerakan sama sekali. Sebaliknya, pemuda dengan lampu tembaga di tangannya berjalan keluar dengan angkuh, yang benar-benar salah. Apa maksudmu? Tentu saja aku menyuruhmu pergi. Su Yi tersenyum. Suara itu jatuh begitu saja. Wuxiu Ni tiba-tiba menembak. Ledakan. Dia memindahkan sosoknya, menjepit cetakan dengan telapak tangan dan jarinya, dan membunuh Su Yizhen dengan pukulan biadab. Dengan kekuatan tempurnya dari dewa atas di alam ciptaan, dia bisa membunuh dewa tengah manapun dengan satu pukulan, apalagi hanya membersihkan dewa yang lebih rendah di alam ciptaan. Tapi kecelakaan terjadi. Ditemani oleh nyanyian pedang, Ni Wuxiu masih setengah jalan, tapi tubuhnya tiba-tiba terbelah dua. Langsung dipotong. Sepotong kekosongan itu retak dengan jejak lurus, sapuan energi pedang menebas tanah, dan tanah juga terpisah menjadi jurang besar. Ketika Ni Wuxiu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tubuh yang robek itu hancur dan jiwanya berserakan. Di kejauhan, para ahli lain dari tanah setan debu merah semua tercengang ketika mereka melihat ini. Kuncinya adalah mereka tidak melihat bagaimana Su Yi bergerak. Su Yi menghela nafas panjang lega, dan berkata dengan lembut, rasanya sangat menyenangkan tidak perlu bersembunyi. Melarikan diri. Di kejauhan, pembangkit tenaga dari tanah iblis debu merah ketakutan dan melarikan diri. Tetapi seiring dengan suara pedang yang berdentang, energi pedang yang padat meraung, menerangi dunia dan menerangi gurun hitam ini.
Dan lebih dari 10 dewa tanah iblis debu merah dipenggal di tempat hampir pada waktu yang bersamaan. Hancur, kabut darah merah dan panas menyebar. Sial, benar-benar ada yang salah dengan identitas anak itu. Sangat jauh, di bawah awan gelap di langit, seekor burung biru dengan wajah manusia bersembunyi di kegelapan, memberikan pemandangan yang indah. Pedang, dengan ringan memenggal dewa tingkat tinggi. Dalam satu pukulan, lebih dari 10 dewa bumi setan debu merah dibantai. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh dewa di alam ciptaan? Pada saat ini, burung biru berwajah manusia akhirnya mempercayai penilaian tetua ketiga Kuzen, Xiao Jian ini, ada masalah besar. Siapa dia? Mengapa Anda ingin menyusup ke pengadilan ilahi King Wu? Dewa tingkat rendah mana di alam ciptaan di dunia ini yang dapat menentang langit dan membunuh dewa tingkat atas dengan mudah? Dan masih banyak lagi, dia masih seorang pendekar pedang. Apakah itu? Sebuah nama tiba-tiba muncul di benak burung biru berwajah manusia. Su Yi, bidat yang dicari oleh para dewa dan Buddha, pendosa yang menyusup ke benua vulkan selatan beberapa bulan yang lalu. Di masa lalu, kekuatan utama dunia mengirim pasukan ke benua Dewa Api Selatan, untuk menemukan keberadaan Su Yi. Tapi sejauh ini tidak ada yang ditemukan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini sangat mungkin berpura-pura menjadi keturunan naga lilin dan memasuki pengadilan ilahi King Wu untuk berlatih. Bahkan, dia telah menyembunyikan semua jenis inspeksi dan penilaian yang paling menuntut. Memikirkan hal ini, burung biru berwajah manusia tidak bisa menahan perasaan ngeri. Metode Su Yi ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengungkapkan kekurangannya kali ini dan dilihat sendiri, dia akan terbengkalai di sekte di masa depan, itu pasti akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar yang akan meletus kapan saja. Masalah ini harus dilaporkan ke sekte sesegera mungkin. Tidak, itu harus diketahui oleh dua tetua tertinggi yang duduk di luar Gunung Tandus Tiane. Selama mereka bergerak, mereka dapat menangkap bidat ini dan mengambil api zaman dan kekuatan reinkarnasi yang dia miliki untuk diri mereka sendiri. Burung biru berwajah manusia itu berpikir dengan cepat, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat. Adapun apakah Huang Changting, Ganhu dan yang lainnya hidup atau mati, itu tidak peduli lagi. Namun, premisnya adalah kamu harus meninggalkan tempat hantu ini terlebih dahulu. Burung biru dengan wajah manusia merenung. Hanya memikirkan ini, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Keluar, sembunyi lagi, kamu ditakdirkan untuk tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tubuh burung biru berwajah manusia itu membeku, dan kulitnya berubah. Anak itu, benar-benar menyadari bahwa dia bersembunyi di sini. Melihat itu di kejauhan, Su Yi telah melangkah ke langit, mendekat ke sini. Apakah kamu sudah menemukan kursi ini? Burung biru dengan wajah manusia tidak lagi tersembunyi, dan muncul, dan sepasang mata menatap Su Yi dengan dingin. Su Yi mengangguk dan berkata, sejak saya memasuki puncak Lingsu, Anda telah dihantui, memata-matai tindakan saya secara rahasia. Dan dalam operasi ini, kamu mengikuti seperti bayangan, yang benar-benar menjijikkan. Su Yi meneguk kendi dan berkata, kau tahu, jika aku tidak peduli dengan keberadaanmu, Huang Changting dan Ganhu pasti sudah mati, jadi aku tidak perlu menanggungnya sampai sekarang. Wajah burung biru di wajah itu tidak pasti untuk sementara waktu, dan tiba-tiba berkata, karena kamu sudah memperhatikan keberadaanku, mengapa kamu mengungkapkan identitasmu sekarang? Su Yiyun berkata dengan ringan, kamu sudah menebak jawabannya, bukan? Burung hijau di wajahnya mencibir, kamu sangat yakin bisa membunuhku di sini. Bisa, Su Yi berkata, awalnya, aku sedang memikirkan apakah aku perlu membuat jebakan terlebih dahulu dan menggunakan segala cara untuk membunuhmu. Tapi sekarang, tidak perlu. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke lampu tembaga di tangan kanannya, baru saja, saya meminjam harta ini dari pemilik kuil Tao itu. Akan sangat mudah untuk membunuh seorang guru ilahi seperti Anda. Mata burung biru di wajahnya menyusut, dan ekspresi terkejut muncul di wajah tua yang keriput itu, pemilik kuil Tao itu. Siapa dia? Mengapa dia membantumu? Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Su Yi menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu bahwa dia seharusnya bukan milik era ini. Burung biru di wajahnya mengerutkan kening, bagaimana perasaan saya bahwa Anda mengkhawatirkan. Su Yi tersenyum dan berkata, percaya atau tidak, itu tidak dapat mengubah hasil kematianmu. Suara mendesing. Suara itu masih bergema, dan burung biru dengan wajah manusia tiba-tiba mulai. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2209. Ledakan. Dalam sekejap, burung biru berwajah manusia itu berubah menjadi ukuran puluhan ribu kaki, dan ketika sayapnya terangkat, itu tampak seperti sepasang pedang yang membelah langit. Tubuhnya tercakup dalam hukum tatanan berwarna darah, dan nyala api seperti air pasang, mendatangkan malapetaka di langit. Gurun hitam bergetar hebat, dan celah ruang yang mengejutkan muncul. Kekuatan tingkat dewa yang menakutkan membuat Su Yi merasakan tekanan datang ke arahnya. Sayangnya, cedera saya belum sembuh, dan Taoisme saya hanya pulih setengah. Kalau tidak, saya benar-benar ingin bersaing dengan orang tua ini.
Su Yi merasa sedikit menyesal. Lord of One Refinement adalah musuh Great Dao yang dia rindukan saat ini. Tapi sekarang, aku hanya bisa menyesalinya. Pikiran melintas di benaknya, Su Yi telah mengangkat lampu tembaga di tangannya tinggi-tinggi. Pada saat ini, suara dao yang besar dan luas tiba-tiba datang dari lampu tembaga, dan sumbu meledak menjadi api yang tak terbatas, seperti senja dan senja, mencapai langit dan bumi, mewarnai gunung dan sungai. Di kejauhan, lonceng perunggu di puncak kuil Tao yang rusak juga bergetar, melepaskan gemuruh lonceng yang menggelegar. Terlihat dengan mata telanjang, kekuatan ruang di gurun hitam terdistorsi dan dilipat lapis demi lapis seperti origami. Burung biru berwajah manusia yang melambaikan sayapnya dan menebas Su Yi tiba-tiba menyadari bahwa Su Yi tampak dekat, tetapi dia dipisahkan oleh lapisan penghalang ruang dalam sekejap, seolah-olah dia jauh. Selain itu, kekuatan aturan ruang terlipat seperti origami, mengompresi ruang di dekat burung biru dengan wajah manusia. Tubuhnya yang panjangnya 10.000 zang kemudian ditindas oleh lapisan kekuatan kurungan spasial. Ini memberi kesan bahwa ada tangan besar yang tidak terlihat, yang menganggap langit dan bumi sebagai kertas, dan melipat burung biru dengan wajah manusia ke dalamnya. Adegan itu aneh dan menakutkan. Faktanya, ini adalah aplikasi halus dari aturan spasial. Membunuh. Burung biru berwajah manusia merasakan bahaya, berteriak keras, berjuang dengan panik, cahaya ilahi pada tubuh meledak, menembus penindasan lapisan ruang, mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju langit. Dapat dilihat bahwa itu sangat, hampir gila. Su Yi dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mengguncang lampu tembaga di tangannya. Desir, api ilahi yang tak terukur menyapu langit, menembus ruang tak berujung, dan menyelimuti burung biru berwajah manusia. Ledakan, tubuh dan sayap burung biru berwajah manusia itu menyala dalam sekejap, dan api kuning seperti senja muncul. Bulunya, dagingnya, tulangnya, organ dalamnya, semuanya meleleh dan terbakar. Tidak, burung biru dengan wajah manusia berteriak ngeri, Su Yi. Cepat atau lambat kamu pasti akan menderita balas dendam. Suara itu masih bergema. Tubuh burung biru berwajah manusia telah benar-benar terkoyak, berubah menjadi abu yang mengambang di langit seperti salju. Aku sudah menjadi musuh seluruh dunia, jadi mengapa aku harus takut akan balas dendam? Su Yi tertawa. Dia melihat ke bawah ke lampu tembaga di tangannya, dan ekspresi terkejut muncul di antara alisnya. Bayi ini benar-benar luar biasa. Sayangnya, itu bukan milik saya. Su Yi menyingkirkan pikirannya, berbalik dan berjalan menuju kuil Tao yang bobrok di kejauhan. Lonceng terdengar sunyi, nyala api surgawi seperti senja menghilang, dan gurun hitam kembali ke keheningan dan kehancuran sebelumnya. Dan ketika Su Yi membuka pintu kuil Tao dan berjalan ke dalamnya, sebuah suara tua dan berlumpur terdengar. Yang mulia, pernahkah Anda melihat kekuatan, lantera tanpa langit, dan lonceng penyempurnaan? Suara itu berasal dari platform Tao yang rusak. Bagus. Su Yi mengangguk, layak menjadi prajurit Tao abadi teratas. Yang pertama berisi aturan pembakaran, dan yang terakhir berisi rahasia ruang. Suara tua dan keruh itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah Anda mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kami? Selama Anda setuju, kedua harta ini dapat dipinjam dari Anda untuk saat ini. Selain itu, ketika zaman mitologi kegelapan datang, ketika garis keturunan kami lahir, kami akan memberimu keberuntungan besar lainnya. Su Yi tersenyum dan berkata, lupakan saja, aku tidak tertarik padamu dan kekuatan di belakangmu. Jalan terbuka ke langit, dan kita akan berpisah. Aku hanya berharap kita tidak akan menjadi musuh, sekarang atau di masa depan. Mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan meletakkan lampu tembaga di peron. Suara tua itu terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, jalannya menghadap ke langit, pergi ke satu sisi. Saya harap begitu. Kali ini, saya mengambil kebebasan untuk mengganggu tanah Anda, dan saya menerima banyak cinta dan meminjam harta dari Anda. Apakah itu musuh atau teman di masa depan, saya akan mengingat kebaikan ini. Su Yi menangkupkan tangannya. Kamu tidak dapat berbicara tentang cinta, itu tidak lebih dari upaya untuk mendorong perahu. Bagaimanapun, Yang Mulia memiliki kekuatan untuk menekan lentera tanpa langit dan lonceng pemurnian dunia. Bahkan jika kamu mengambil kesempatan untuk merebut keduanya, harta karun, tidak ada yang bisa saya lakukan. Suara tua itu tersenyum dan berkata, seperti yang Mulia katakan, apakah itu musuh atau teman, masa depan akan dibicarakan nanti. Su Yi mengangguk, dan tiba-tiba bertanya, di kedalaman pegunungan Desolate, apakah ada area terlarang, ruang waktu, lain yang serupa dengan tempat ini? Kuil Tao ini hanyalah simpul ruang waktu. Dan di ujung lain platform Tao, ada waktu dan ruang lain yang bukan milik era ini. Dalam arti tertentu, pandangan Tao ini dapat dianggap sebagai titik jangkar. Ketika zaman mitos gelap datang, penguasa suara lama dan kekuatan di belakangnya akan melabuhkan kuil Tao ini dan muncul di dunia ini. Oleh karena itu, tempat ini bisa disebut sebagai tempat terlarang ruang waktu. Ini sangat mirip dengan jalan dewa kuno yang dilalui di masa lalu. Sebelumnya, ketika Su Yi memasuki kuil Tao ini,
dia menghadapi bahaya. Pertama, dia dipenjara oleh Lentera Pemurnian, dan kemudian dia hampir ditekan oleh Lentera Tanpa Langit, yang ditempatkan di platform Tao. Untungnya, pada saat kritis, pedang 9 penjara meraung dan menghancurkan semua ini. Karena itu, Su Yi memiliki kesempatan untuk berbicara dengan pemilik suara lama. Memiliki. Suara tua itu memberikan jawaban yang jelas, terletak di kedalaman Gunung Tandustiane. Ada 2 simpul ruang waktu, yang merupakan tempat terlarang ruang waktu yang Anda katakan. Setelah jeda, suara tua itu berkata, namun, saya menyarankan Yang Mulia untuk tidak pergi ke sana tanpa izin. Setiap simpul waktu dan ruang ditutupi dengan hal-hal yang cukup untuk membunuh sosok tingkat dewa, simpul waktu dan ruang seperti yang benar. Pintu keluar mengarah ke dunia saat ini di mana Yang Mulia berada. Kami yang bukan milik era dan kekuatan ini, jika kami ingin mencapai dunia saat ini di masa depan, kami harus tidak mentolerir waktu dan ruang node sedang hancur. Petik 2. Su Yi mengangguk dan berkata, dimengerti, tidak apa-apa, saya juga harus pergi. Jika kita bertemu lagi di masa depan, saya harus minum dengan Yang Mulia dan mengucapkan selamat tinggal. Dia berbalik untuk pergi. Nama saya, Hong Taeyu, dan dunia menghormati saya sebagai Kaisar Ilahi Taeyu. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia bisa memberitahu saya namanya. Suara tua itu tiba-tiba berbicara. Namaku Su Yi. Su Yi berjalan keluar dari kuil Tao, seorang tukang reparasi pedang. Satu perbaikan pedang. Bagus sekali. Suara tua yang menyebut dirinya Hong Taeyu memuji. Apa nama yang terhormat? Apa nama Tao? Singkirkan semua keangkuhan ini dan kembali ke arti sebenarnya. Anda dan saya hanyalah pencari di jalan. Kata-kata Su Yi membuat Hong Taeyu menyadari bahwa ini adalah orang yang berpikiran terbuka yang tidak mengambil kemegahan dan ketenaran sama sekali. Seorang kultivator yang benar-benar bercita-cita untuk kendo dan rajin mencari. Sebagai perbandingan, dia sebelumnya melaporkan gelar kehormatan dalam pidatonya, dan keadaan pikirannya lebih rendah. Lagi pula, ketika kita bertemu secara kebetulan, Anda hanya bisa menyebutkan nama Anda, jadi mengapa repot-repot berbicara tentang gengsi yang dihormati dunia? Selama Anda mengatakannya, itu membuktikan bahwa Anda masih peduli dengan gengsi ini. Yang satu tidak peduli, yang lain peduli, dan itu wajar untuk menilai. Inilah yang membuat Hong Taeyu kagum. Su Yi tidak melihat ke belakang, hanya tersenyum dan pergi. Gurun hitam itu kosong dan dingin, tetapi saat Su Yi berjalan maju, ada kekuatan ruang yang berubah secara diam-diam. Di kakinya, ada jalan hidup menuju dunia luar. Sampai saya meninggalkan gurun hitam, ketika saya melihat ke belakang, gunung dan sungai masih sama, tetapi kuil Tao yang berdiri di reruntuhan ditutupi oleh awan hitam tebal. Burung biru dengan wajah berubah menjadi biru tua, sebagai penguasa para dewa, gagal melihat melalui tabu tempat ini, dan mengikutinya dengan bodoh. Su Yi ingat apa yang terjadi sebelumnya dan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, saatnya bagimu untuk bertemu Kaisar Luoking. Su Yi mengenali arahnya dan tersapu langsung ke kedalaman Gunung Tandustiane. Sebelumnya, ketika Huang Changting memimpin tim melewati pegunungan Tandustiane, dia harus menggunakan Grandmaster Tianyi untuk memprediksi nasib baik dan buruk. Tetapi bagi Su Yi, di tempat terlarang yang aneh dan misterius ini, tidak ada harta yang bisa dipercaya. Karena ada terlalu banyak variabel, dan variabel berarti nasib baik dan buruk, nasib baik dan buruk. Sama seperti di gurun hitam sebelumnya, Taoist Tianyi hanya meramalkan bahwa kuil Tao memiliki peluang besar. Tetapi tidak sampai setelah tiba, Taoist Tianyi meramalkan bahwa kuil Tao adalah jadi pembunuh besar. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Dalam analisis terakhir, Taoist Tianyi mungkin sangat efektif di dunia luar, tetapi di tempat-tempat berbahaya ini dengan banyak variabel, selama prediksinya salah sekali, itu mungkin menderita bencana. Setengah jalan, tiba-tiba langit bergetar. Su Yi berhenti dengan tenang, mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan di langit. Di sana, ada pertempuran besar yang terjadi. Beberapa dewa menembak, dan mereka semua berseri-seri, seperti para master dalam mitologi, mendesak semua jenis prajurit abadi yang menakutkan untuk bertarung melawan pohon yang menjulang tinggi. Ya, lawan para dewa-dewa itu adalah pohon besar. Batangnya seperti gunung yang naik dari langit, dan cabang-cabangnya seperti galaksi yang jatuh, menutupi langit dan matahari. Itu seperti memiliki kehidupan, dan cabang-cabang menari membawa cahaya keemasan yang mengerikan, menembus langit, menghancurkan awan, dan menghancurkan serangan karakter tingkat dewa di langit, yang sangat kuat. Pertempuran itu benar-benar terlalu menakutkan. Pegunungan Tandustiane membentang ribuan mil, tetapi saat ini langit tampak runtuh, bumi bergetar hebat, dan saya tidak tahu berapa banyak gunung yang runtuh. Binatang buas dan monster yang terbengkalai di pegunungan Tandustiane semuanya melarikan diri untuk hidup mereka, membuat raungan yang melengking dan ketakutan. Asap mengepul, dan aura kehancuran menghancurkan bumi, pemandangan seperti penghujung hari. Pembangkit kekuatan sekte besar mematuhi perintah dan segera mundur dari Gunung Tandustiane, cepat. Tiba-tiba, suara seperti nyanyian naga bergema, bergemuruh dan bergemuruh ke segala arah, menyebar kemana-mana. Pada saat yang sama,
Sui memperhatikan bahwa ada sosok-sosok tingkat dewa yang bergerak di langit satu demi satu, bergegas menuju tempat perang pecah. Tidak diragukan lagi, para Divine Master yang ditempatkan di dunia luar telah diperingatkan oleh perang besar itu, dan mereka semua telah memulai tindakan mereka. Sui mengangkat alisnya. Sungguh aneh bahwa pertempuran besar telah terjadi tanpa menemukan Kaisar Luoking. Setelah berpikir sebentar, dia tidak mundur dan memilih untuk melanjutkan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2210. Dunia dalam kekacauan, dan suasana kehancuran mengejutkan. Sui berjalan sepanjang jalan, dan dari waktu ke waktu dia bisa melihat sosok dewa melarikan diri dengan panik. Mereka semua adalah orang kuat dari berbagai garis keturunan, seperti Sui dan yang lainnya. Mereka memasuki pegunungan Desolate untuk menemukan jejak Kaisar Luoking. Tapi sekarang, dengan pertempuran epik yang dipentaskan, semua dewa ini telah mundur. Ledakan. Di langit, guntur dan cahaya berkobar, dan pelangi mengamuk. Itu adalah akibat dari pertempuran ketika karakter tingkat dewa bertarung dengan sengit, menyapu dan menyebar, menghancurkan satu demi satu gunung. Saya tidak tahu berapa banyak monster yang tidak aktif di pegunungan yang mati secara tragis. Beberapa dewa yang mengungsi dipukul, beberapa terluka parah, dan beberapa meninggal secara tragis di tempat. Sui mengabaikan ini. Dia bergerak cepat, menghindari bencana di sepanjang jalan, dan terus mendekati tempat pertempuran itu dimainkan. Saat dia mendekat, dia sudah bisa melihat dengan jelas seberapa besar pohon besar itu. Seperti gunung agung yang menghubungkan langit dan bumi. Ketika puluhan ribu cabang menari dengan liar, sepertinya mereka menari ribuan kali. Kekuatannya sangat menakutkan. Sebuah pohon besar dengan setidaknya tingkat 9 penyempurnaan dewa. Sui terkejut, siapa yang berani membayangkan bahwa ada makhluk mengerikan yang tersembunyi di kedalaman gunung yang sunyi ini. Salah. Tiba-tiba, Sui mengerutkan kening. Dia melihat kekuatan waktu dan ruang melonjak di balik pohon ilahi yang besar. Sebuah altar yang terbuat dari tulang tergantung di dekat kekuatan langit pada waktu itu. Sui tiba-tiba menyadari bahwa pohon ilahi bukan milik era ini. Altar tulang yang dilindungi di belakangnya sebenarnya adalah area terlarang ruang waktu, mewakili simpul ruang waktu. Semua ini persis sama dengan kuil Tao yang bobrok di area terlarang hitam. Perbedaannya adalah menjaga altar tulang adalah pohon misterius. Hong Taiyu benar. Di kedalaman pegunungan Tiane Tandus, memang ada dua tempat terlarang ruang waktu, dan altar tulang putih yang terlindung oleh pohon besar adalah salah satunya. Sui diam-diam berkata, dia mungkin mengetahui bahwa seseorang secara tidak sengaja masuk ke ruang terlarang di mana altar tulang putih berada, dan mengeluarkan surat bantuan, jadi dia memperingatkan para dewa dan bergegas menyelamatkan mereka satu demi satu. Kemudian, ada pertempuran yang tak terhindarkan dengan pohon suci yang menjaga altar tulang putih. Dengan kata lain, pembangkit tenaga listrik ini yang awalnya datang untuk menjelajahi jejak Kaisar Luoking sekarang tertarik oleh pohon ilahi itu. Ini disebut ketidakkekalan dunia, dan rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Jika Kaisar Luoking bersembunyi di kedalaman pegunungan Tiane Tandus, aku khawatir dia akan terganggu oleh pertempuran ini saat ini, tetapi, di mana dia bersembunyi saat ini? Pikir Sui. Segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Karena para master ilahi itu datang untuk berurusan dengan Kaisar Luoking, mengapa mereka harus bertarung sengit dengan pohon ilahi itu? Sui mengerutkan kening. Di medan perang, lebih dari 10 dewa dikirim bersama, dan yang terlemah juga adalah Dewa 5 Penyempurnaan. Yang terkuat di antara mereka adalah Digital Eight Refinements God Lord. Ketika mereka bertarung sengit dengan pohon dewa itu, bahkan jika para dewa ini dikepung bersama, mereka tidak akan mengambil keuntungan sama sekali. Sebaliknya, beberapa guru ilahi yang lemah telah terbunuh dan terluka. Bagaimanapun, itu adalah pohon ilahi dengan kekuatan Dewa 9 Penyempurnaan. Jika Anda harus melindungi altar tulang putih, sehingga Anda tidak berani pergi, dengan kekuatan pohon surgawi itu, Anda dapat membunuh Tuan Surgawi itu berkeping-keping. Diam-diam, Sui berhenti, melihat pertempuran besar yang dimainkan di kejauhan, dan jatuh ke dalam perenungan. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang salah. Brengsek. Tiba-tiba, teriakan kemarahan terdengar. Mata Sui sedikit menyipit, dan dia melihat sosok yang dikenalnya, yang sebenarnya dihancurkan oleh cabang pohon ilahi, dan tubuhnya hampir meledak, dan dia terbang keluar. Sosok itu sangat mengesankan Rong Yue, penatua tertinggi pengadilan ilahi King Wu. Seorang lelaki tua dengan tongyan heva dan perawakan pendek, Huang Changting membawa Suyi dan yang lainnya untuk mengunjungi penatua tertinggi Rong Yue dan penatua tertinggi lainnya Li Sanming sebelum memasuki Gunung Tandus Tiane. Dalam kesan Suyi, istana Li Sanming sangat dalam, dan dia jelas memiliki pandangan yang berbeda tentang dirinya sendiri. Adapun Rong Yue, sikapnya tidak dingin atau dingin. Ledakan. Tubuh Rong Yue yang berlumuran darah menghantam gunung di kejauhan, mungkin karena dia terluka sangat parah sehingga dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Dan jarak ini tidak jauh dari Suyi. Apakah kamu ingin membuat pisau? Suyi diam-diam berkata. Segera, dia menolak gagasan itu. Begitu dia melakukan ini,
para dewa lain akan menyadarinya pada saat pertama. Dengan cara ini, identitasnya pasti akan terungkap, dan dia tidak akan pernah ingin tertidur di pengadilan ilahi King Wu di masa depan. Yah, tidak buruk untuk menukar orang tua ini dengan manfaat kelas 1 dari sebuah sekte. Sebuah pikiran muncul di benak Su Yi. Untuk dipromosikan di sekte, cara tercepat adalah dengan membuat prestasi kelas 1. Dari sudut pandang Su Yi, mengambil kesempatan ini untuk menarik Rong Yue sendiri, sekte itu setidaknya harus memberikan dirinya penghargaan kelas 1. Memikirkan hal ini, Su Yi segera menyelinap. Daerah terdekat ini sudah sangat dekat dengan medan perang yang jauh, dan akibat dari pertempuran berkecamuk dan menyebar kemana-mana. Dalam pertempuran yang begitu menakutkan di tingkat dewa, dewa biasa tidak berani mendekat. Xiao Jian, kenapa kamu di sini? Dari kejauhan, Rong Yue melihat Su Yi dan tidak bisa menahan cemberut. Dia terluka sangat parah sehingga tubuhnya akan terbelah, berdarah, dan penampilannya sangat menyedihkan. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa untaian kekuatan hukum aneh emas mengikis luka di sekitarnya seperti cacing tanah, melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan, mengikis vitalitas tubuhnya. Bahkan jika Rong Yue mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya, dia tidak bisa menghentikan cedera yang memburuk. Hukum aneh emas itu berasal dari pohon ilahi itu. Justru karena inilah situasi Rong Yue saat ini sangat berbahaya, dan dia benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Murid itu ada di dekatnya sebelumnya dan berencana untuk mengungsi, tetapi melihat bahwa Taisang yang lebih tua berjuang mati-matian, dia tidak pernah pergi. Su Yi berbohong dengan santai, datang ke sisi Rong Yue, dan berkata, "Penatua Taisang, aku akan membawamu pergi." Rong Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, dan berkata dengan lega, "Anak baik. Jarang kamu tidak lupa datang untuk menyelamatkan kursi ini pada waktu yang berbahaya." Tidak buruk, tidak buruk. Dia benar-benar tergerak. Sebelumnya, dia berada di ambang keputusasaan dan berkecil hati, berpikir bahwa akan sulit untuk pergi dari sini hari ini. Siapa sangka ketika semua pikiran membara, Xiao Jian, seorang pemuda tak terduga, muncul. Penatua Taisang dalam masalah, bagaimana muridnya bisa berdiri dan menonton? Dengan mengatakan itu, Su Yi mengorbankan perahu harta karun, menempatkan Rong Yue di atasnya, dan kemudian mendorong perahu harta karun itu ke kejauhan. Ledakan. Setelah pertempuran menyapu seperti badai, langsung menerbangkan kapal harta karun itu. Kapal harta karun itu hampir runtuh. Su Yi, yang mengemudikan kapal harta karun, mengerang. "Xiao Jian, apakah kamu baik-baik saja?" Wajah Rong Yue tiba-tiba berubah. Dia melihat darah menetes dari sudut bibir Su Yi, dan wajahnya menjadi pucat. Bagus. Su Yi menarik napas dalam-dalam dan mengemudikan kapal harta karun itu dengan seluruh kekuatannya. Semua ini, tentu saja, dia berpura-pura. Saat ini, dia hanya berada di alam penciptaan, jadi dia tidak bisa terlalu mencolok. Jika tidak, dengan pengalaman seorang lelaki tua di alam guru dewa seperti Rong Yue, dia akan melihat sesuatu yang aneh dalam sekejap. Perjalanan ini memang sangat berbahaya, dan akibat dari perang itu sangat mengerikan sehingga kapal harta karun itu tampaknya terbang di lautan yang mengamuk dan akan terancam dihancurkan kapan saja. Adegan menunggu itu membuat Rong Yue berkeringat dingin, dan jantungnya menggantung di tenggorokannya. Untungnya, pada akhirnya, dia melarikan diri jauh dan luas dari dunia yang porak-poranda akibat pertempuran. Ini membuat Rong Yue menghela nafas lega. Namun, ketika dia menyadari cederanya yang masih memburuk, ada sedikit kesedihan dan kepahitan di antara alisnya. "Penatua Taisang, apakah target yang akan kita tangani kali ini adalah pohon dewa?" Su Yi bertanya tiba-tiba. "Tidak." Rong Yue menghela nafas, "Sekarang, aku tidak perlu bersembunyi darimu lagi. Kali ini, ketika semua Taoist top bergabung, mereka tidak mencari pelayan Tao di sebelah Su Yi." Su Yi tercengang, bukankah orang itu? "Iya, ini sebenarnya adalah permainan melawan pendosa Su Yi." Rong Yue menjelaskan, "Sisi baiknya, yang ingin kami tangkap adalah pelindung di sebelah Su Yi, tetapi pada kenyataannya, ini hanya umpan, untuk memikat Su Yi ke gunung yang sunyi ini." Su Yi tiba-tiba berkata, "Begitulah." Jantungnya berdebar kencang, dan dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. "Saya hampir tertipu sebelumnya, berpikir bahwa Kaisar Luo Qing sedang dikejar ke tanah terlarang, tetapi sebenarnya, ini adalah permainan yang dilakukan oleh kekuatan besar itu bersama-sama. Sebuah permainan untuk menggoda diri sendiri untuk mengambil umpan." Menyadari hal ini, Su Yi mau tidak mau merasa beruntung. Untungnya, kali ini dia datang sebagai murid King Wu Senting. Dan tidak ada yang meragukan dirinya sendiri. Kalau tidak, sangat mungkin untuk tertipu. Namun, Su Yi juga tidak senang. Dia pikir dia akan bisa melihat Kaisar Luo Qing kali ini, tapi sekarang sepertinya, jelas tidak mungkin. Kamu juga tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, Su Yi menyelinap ke benua ilahi Vulkan Selatan, tetapi tidak ada yang menemukan jejaknya sampai hari ini. Rong Yue berkata, "Oleh karena itu, pasukan utama kita akan bergabung untuk membuat permainan, berniat untuk menangkapnya di gunung yang sunyi ini,
tetapi tidak ada yang menyangka bahwa sebelum Su Yi menunjukkan tanda-tanda, sebuah kecelakaan terjadi. Su Yi berkata, apakah itu pohon dewa yang dikatakan Penatua Taisang? Bagus. Rong Yue menunjukkan ketakutan yang mendalam, itu adalah keberadaan menakutkan yang bukan milik era ini, dan altar tulang yang dijaga sebenarnya adalah simpul ruang dan waktu. Di masa depan, ketika zaman mitologi kegelapan datang, pohon dewa dan kekuatan di belakangnya akan melewati altar tulang putih dan membunuh mereka di dunia ini. Saat dia berbicara, alisnya penuh dengan kekhawatiran. Tapi karena pohon dewa itu sangat kuat, mengapa kalian semua bertarung dengannya, Penatua Taisang? Su Yi berkata dengan bingung, lagi pula, tujuan kali ini bukanlah pohon dewa itu. Ini sangat sederhana. Tidak ada yang memikirkan kemunculan variabel ini, tetapi bagaimanapun juga, itu sudah terjadi. Jadi semua orang merencanakannya dan menggunakan gerakan bertarung melawan pohon besar itu untuk memikat Su Yi. Rong Yue berkata, untuk menciptakan ilusi seperti itu, Su Yi salah mengira bahwa kita telah menemukan pelindungnya, dan dia secara alami akan mengambil umpannya. Mendengar ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, tidak satu pun dari hal-hal lama ini yang benar-benar bagus. Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali, jika Anda hanya berpikir bahwa Kaisar Luoqing berada di kedalaman pegunungan tandus Tiane dan terus menyelidiki, selama Anda melakukan beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan Anda identitas, Anda pasti akan dilihat oleh orang-orang tua itu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2211. Awan gelap tebal dan malam seperti tinta. Kapal harta karun itu melaju kencang di pegunungan Tiane yang tandus, dan jarang menemui bahaya di sepanjang jalan. Xiao Jian, mengapa kamu muncul di medan perang itu, bagaimana dengan yang lain? Tiba-tiba, Rong Yue bertanya. Su Yi menghela nafas, sejujurnya dengan para tetua, sebuah tragedi yang tidak menguntungkan terjadi sebelumnya. Saat dia berbicara, dia secara singkat menyatakan apa yang terjadi di kuil Tao yang bobrok itu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Mendengar kematian tragis Huang Changting, Rong Yue mengerutkan kening dan berkata, Huang Changting ini hanya dibutakan oleh lemak babi, terlalu lancang. Segera, matanya bersinar dengan warna-warna aneh, dan dia melirik Su Yi, bagaimana kamu bisa meminjam lampu tembaga itu? Luar biasa. Su Yi berkata, pemilik lampu tembaga bersedia meminjamkan saya lampu tembaga karena dia ingin saya melayaninya. Rong Yue mengangguk dan berkata, ini normal. Pemilik lampu tembaga bukan milik era ini. Jika Anda ingin membuat pengaturan di dunia ini terlebih dahulu, Anda secara alami harus memilih beberapa orang yang akan melayani mereka. Selanjutnya, Su Yi berbicara tentang Koma Ganhu, Cubi dan yang lainnya di kuil Tao itu. Dari awal hingga akhir, Rong Yue tidak ragu. Jika ada kesempatan di masa depan, saya bisa pergi ke kuil Tao lagi dan menghubungi pemilik lampu tembaga untuk melihat apakah kami dapat bekerja sama dengan pengadilan ilahi Kingu kami. Rong Yue mengatakan ini, tetapi menggelengkan kepalanya lagi, lupakan, mari kita bicarakan nanti. Selanjutnya, Su Yi membebaskan Ganhu, Cubi dan lainnya. Mereka bangun dari koma dan bingung. Setelah mengetahui bahwa Su Yi yang menyelamatkan mereka dan membawa mereka keluar dari kuil Tao, mereka semua sangat tersentuh dan bersyukur. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa bahkan penatua tertinggi Rong Yue diselamatkan oleh Su Yi, Ganhu, Cubi dan yang lainnya memandang Su Yi secara berbeda. Sebelumnya, saya telah menjelaskan masalah ini kepada tetua Taisang. Su Yi berkata, tapi tidak ada dasar di udara. Ambil kesempatan ini untuk memberitahu tetua Taisang apa yang terjadi di kuil Tao. Ganhu adalah orang pertama yang berdiri, mengungkapkan ketidakpuasan dan kemarahannya terhadap Huang Changting dengan kemarahan yang benar. Cubi, Hou Yu, dan Zhou Jia juga membuat suplemen. Su Yi tidak menyela, tetapi dia bisa melihat bahwa dengan Ganhu dan yang lainnya bersaksi satu persatu, keraguan Rong Yue telah sepenuhnya hilang. Selain itu, dia menyelamatkan Rong Yue lagi. Ketika dia kembali ke pengadilan ilahi Kingu kali ini, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Rong Yue akan bersaksi untuk dirinya sendiri dan meminta pujian untuk dirinya sendiri. Benar saja, hanya memikirkan hal ini, Rong Yue dengan sungguh-sungguh berkata, Xiao Jian, kamu telah memberikan kontribusi besar kali ini, dan ketika kamu kembali ke sekte, kursi ini secara pribadi akan mengundangmu untuk pahala dan hadiah. Su Yi tersenyum dan berterima kasih padanya. Segera, dia berkata, Penatua Taisang, apakah Anda pikir Anda dapat menangkap Su Yi kali ini? Dia sedang menguji apakah kekuatan-kekuatan top itu siap memiliki pendukung lain untuk berurusan dengannya. Rong Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk dikatakan. Jika Su Yi tertipu dan telah memasuki gunung tandus ini, maka dia ditakdirkan untuk sulit terbang kali ini. Karena di luar pegunungan Tiane yang tandus, jaring langit dan bumi telah dipasang untuk memblokir semua jalan keluar. Su Yi mungkin bisa menyelinap ke gunung tandus Tiane, tapi selama dia berniat pergi, dia ditakdirkan untuk gagal. Mendengar ini, Ganhu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dalam rumor, Su Yi memiliki kekuatan gaib yang besar dan banyak metode.
Jika dia mengubah penampilannya, saya khawatir keberadaan tingkat dewa itu akan sulit untuk dilihat, kan? Rong Yue berkata, bisakah kamu memikirkannya? Bagaimana kamu tidak memikirkan dewa-dewa itu? Tidak peduli siapa yang meninggalkan Gunung Tandustiane kali ini, mereka harus melalui banyak inspeksi. Bahkan jika Suyi menyamar, dia tidak bisa dibodohi. Saat dia berbicara, dia tersenyum masam, namun, apakah kita bisa menangkap Suyi atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan pengadilan ilahi Kingu kita. Dia terluka parah, dan lukanya masih memburuk, jadi dia tidak tertarik untuk menangkap Suyi sama sekali. Setelah mendengarkan kata-kata Rong Yue, Suyi akhirnya tenang. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melihat melalui penyamarannya. Karena garis keturunan naga lilinnya sama sekali tidak palsu, ditambah aula tur malam pengadilan Kingu memiliki lapisan identitas, siapa yang bisa melihat identitasnya? Seperti yang diharapkan Suyi, setelah meninggalkan Gunung Tandustiane, masing-masing dari mereka menjadi sasaran banyak inspeksi. Tetapi tidak peduli rahasia dan harta apa yang diambil oleh para dewa itu untuk digunakan, mereka tidak dapat melihat rahasia Suyi. Dan karena penatua tertinggi Rong Yue terluka terlalu parah, pada hari yang sama, mereka berangkat bersama dengan penatua tertinggi lainnya Li Sanming dan kembali ke pengadilan ilahi Kingu. Itu juga pada hari yang sama ketika pegunungan Tandustiane berakhir. Tindakan pasukan utama untuk bergabung untuk mengepung dan menekan Kaisar Luo Qing telah menarik perhatian dunia. Tapi kebenarannya tidak terduga. Baru pada saat itulah dunia menyadari bahwa tindakan Gunung Tandustiane, di permukaan, mengejar para pelayan Suyi, tetapi itu sebenarnya adalah permainan melawan Suyi. Sayangnya, babak ini gagal. Namun, semua ini tidak penting. Karena pada hari yang sama, berita tentang 3 tempat terlarang ruang waktu yang tersembunyi di kedalaman pegunungan Tandustiane bergema di seluruh dunia seperti guntur, menyebabkan kegemparan. Dunia terkejut. Tanah ruang dan waktu terlarang mewakili kekuatan yang bukan milik era ini, tetapi juga mewakili kekuatan mengerikan yang akan lahir di dunia para dewa ketika zaman mitos kegelapan datang. Di kedalaman Gunung Tandustiane saja, ada 3 area terlarang ruang waktu, yang membuat orang tidak mungkin membayangkan apakah ada area terlarang serupa di area terlarang lainnya di dunia. Untuk sementara waktu, semua jenis desas-desus menyebar, dan hal-hal sedang dibahas di mana-mana di wilayah terbatas ruang dan waktu dan zaman mitologi gelap. Tidak hanya para biksu di dunia yang khawatir, tetapi bahkan para raksasa top itu merasakan tekanan nyata. Karena hanya mereka yang tahu bahwa ketika zaman mitologi kegelapan datang, di setiap ruang dan waktu terlarang, akan ada kekuatan dahsyat yang bukan milik zaman sekarang. Pada saat itu, keteraturan dan keteraturan yang melekat pada dunia ini akan terpengaruh. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Pengadilan Dewa Kingu, Wakil Aula Tuan Huang sudah mati. Saya tidak menyangka bahwa Diakon Xiao begitu baik. Dia tidak hanya menyelamatkan Ganhu dan sekte lain, tetapi dia juga menyelamatkan leluhur Rong Yue pada saat yang kritis. Perbuatan besar yang dia buat kali ini sudah cukup untuk dipromosikan. Saya mendengar bahwa Patriark Rong Yue secara pribadi telah berbicara dengan kepala sekolah dan ingin memberi penghargaan kepada Diakon Xiao atas jasanya. Hal-hal yang terjadi di pegunungan Tandustiane juga tersebar di seluruh pengadilan ilahi Kingu. Secara khusus, penampilan Suyi menyebabkan kehebohan dan diskusi panas di sekte tersebut. Diakon Xiao memang sosok yang luar biasa. Dia baru berada di sekte selama lebih dari sebulan, dan dia sudah menjadi terkenal dan terkenal. Pertempuran di puncak Lingzu telah membuktikan betapa kuatnya Diakon Xiao sebagai dewa bawahan. Dan perjalanan ke Gunung Tandustiane ini telah membuktikan bahwa Diakon Xiao tidak hanya berani dan banyak akal, tetapi juga memiliki keberanian untuk bertanggung jawab. Ini adalah orang yang dikagumi oleh generasiku. Di masa depan, siapapun yang berani mengatakan bahwa Diakon Xiao salah lagi, aku akan menjadi orang pertama yang menolak. Saya juga. Beberapa tokoh senior diam-diam emosional. Pada awalnya, Xiao Jian menolak untuk menjadi bidak catur untuk kepala sekolah. Semua orang berpikir bahwa dia akan ditinggalkan dan dikucilkan, dan dia jatuh ke dalam air surut. Tapi siapa yang berani membayangkan berapa lama, Xiao Jian tidak hanya mendapatkan pijakan yang kuat di sekte tersebut, tetapi juga mendapatkan banyak penggemar, prestisenya meningkat dari hari ke hari, dan ia menjadi sosok yang paling banyak ditonton di sekte tersebut. Terutama dalam perjalanan ke pegunungan Tiane yang tandus ini, Xiao Jian mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan leluhur tua Rong Yue yang berada dalam situasi putus asa. Ini saja sudah cukup bagi Xiao Jian untuk membangun prestisenya sendiri di sekte tersebut. Bagaimanapun, ini adalah kredit nyata. Puncak Komatsu. Penatua ke-9 Tai Wenjing sangat senang sehingga dia secara pribadi mengambil sebotol anggur dan pergi mencari Suyi untuk minum. Penampilan Suyi kali ini terlalu luar biasa, biarkan dia dihormati dan memiliki wajah yang cerah. Leluhur Rong Yue sudah berbicara, tidak peduli seberapa enggan kepala sekolah, dia pasti akan memberimu hadiah. Tai Wenjing tersenyum dan berkata, dan Huang Changting telah meninggal, dan posisinya sebagai wakil kepala istana tur malam juga kosong, yang cocok untuk Anda tempati. Dia sangat bahagia, sudut alis dan matanya penuh kegembiraan. Xiao Jian,
kamu benar-benar memberiku terlalu banyak kejutan. Di masa depan, di sekte, aku melihat siapa yang berani mencubitmu. Su Yiyun tersenyum ringan, mengangkat gelasnya dan berkata, Penatua Tai, aku akan bersulang untukmu. Mengapa dia peduli dengan nama palsu ini? Namun, Su Yi juga sangat puas ketika dia memikirkan seberapa cepat dia akan mendapatkan pijakan yang kuat di pengadilan ilahi King Wu dalam waktu 1 bulan dan membangun prestisenya. Semuanya berada di bawah kendalinya, yang terasa sangat bagus. Haha, minum. Tai Wenjing juga mengangkat gelasnya. Tetapi pada saat ini, seorang pelayan di luar gua meminta untuk menemuinya dan membawa pesan. Penatua, kepala sekolah telah mengeluarkan keputusan untuk memberi penghargaan kepada Diaken Xiao. Keputusan tersebut mengatakan bahwa Diakon Xiao harus bebas pergi ke Aula Tianbao untuk menerima hadiah. Tai Wenjing berkata sambil tersenyum, lihat, kepala sekolah sudah mengeluarkan dekret. Ngomong-ngomong, atas wasiat kepala sekolah, apa pengaturan tugas Diaken Xiao? Melapor ke para tetua, tidak. Pelayan itu menundukkan kepalanya dan menjawab. Senyum di wajah Tai Wenjing mengeras, dan dia mengerutkan kening, tidak. Katakan lagi, pelayan itu bergidik dan tergagap, kehendak kepala sekolah telah menyebar ke seluruh bagian sekte. Selain memberi penghargaan kepada Diakon Xiao, memang tidak disebutkan untuk mempromosikan Diakon Xiao. Wajah Tai Wenjing tiba-tiba berubah jelek, bagaimana ini bisa terjadi? Untuk pencapaian yang begitu besar, Patriark Rong Yue secara pribadi meminta penghargaan kepada Diaken Xiao, tetapi mengapa dia tidak mempromosikan Diaken Xiao? Ledakan, dia menghancurkan gelas anggur dengan keras, menggertakkan giginya dan berkata, apakah ini adil? Bagaimana saya bisa meyakinkan publik? Diakon Xiao diperlakukan seperti ini, bukankah itu membuat sekte lainnya juga kedinginan? Tai Wenjing sangat marah, wajahnya membiru, saya tidak mengerti, mengapa kepala sekolah harus menargetkan Diaken Xiao. Su Yi mengangkat kepalanya dan menuangkan anggur ke gelasnya, dan menghibur, Penatua Tai, jangan marah, mungkin, kepala sekolah punya pengaturannya sendiri. Dia juga sedikit terkejut pada awalnya, kepala sekolah Liang Lingsu melakukan ini, jelas untuk menekannya dengan sengaja. Tapi segera, dia tidak peduli. Agak senang melihat adegan ini. Karena, hanya dengan melihat ekspresi marah Tai Wenjing, Su Yi tahu bahwa pengaturan yang bertanggung jawab atas sekte ini pasti akan memicu kemarahan publik di sekte tersebut dan membangkitkan kemarahan di hati banyak orang. Dan diri yang telah diperlakukan tidak adil secara alami akan memenangkan banyak simpati dan dukungan. Bagi Su Yi, ini sebenarnya hal yang baik. Tidak, aku akan menemui kepala sekolah secara langsung. Tai Wenjing bangkit dengan marah, berbalik dan meninggalkan gua, meskipun Su Yi dibujuk. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.